Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, di siang hari yang begitu cerah benderang seperti saat ini dan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah PKPT IPNU IPPNU YIN Syekh Nurjati Cirebon dapat mengadakan ruang untuk kita berbincang santai kembali, yaitu di dalam ruang podcast Ngobrol IPK Senja, Ngobrol IPNU IPPNU Kampus Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah, hari ini saya Muhammad Ripaldi berkesempatan menjadi host dalam podcast kali ini. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang dengan riang gembira dengan materi yang sangat begitu menarik dan seru, yaitu tentang sex education. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat begitu luar biasa sekali, yaitu Rekan Khairuddin. Rekan Khairuddin merupakan salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi, ya bisa dikatakan mahasiswa terbaik, dikarenakan prestasinya itu gak main-main gitu, bukan kaleng-kaleng. Nah, di antaranya Rekan Khairuddin ini merupakan penerima award Bank Indonesia dan juga sebagai ketua dari award Bank Indonesia YIN Syekh Nurjati Cirebon. Rekan Khairuddin juga merupakan peserta terbaik dalam acara Makesta 5 yang diadakan ataupun yang diselenggarakan oleh PKPT IPNU IPPNU YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan juga menjadi peserta terbaik dalam acara Lakmut 2 yang diselenggarakan oleh PC IPNU IPPNU Kota Cirebon. Mungkin masih banyak lagi prestasi-prestasi Rekan Khairuddin ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu secara rinci. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan, dikarenakan melihat narasumber juga yang kelihatannya sudah tidak sabar menyampaikan pembahasan pada podcast kita kali ini. Nah, Kang Khairuddin, gimana nih kabarnya sebelum kita? Alhamdulillah. Luar biasa pokoknya. Senang banget jadi ngerasa muda lagi ketemu sama teman-teman PKPT IPNU, terutama hostnya luar biasa lah. Luar biasa banget pokoknya. Rame, jadi forum tuh seru lah. Luar biasa tuh di sini juga. Siap. Ya, terima kasih. Semoga rekan Ripaldi juga terus progres dan sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Sebelumnya nih, kan kita juga tahu gitu ya, mungkin ada yang belum tahu juga. Rekan Khairuddin ini lulusan dari jurusan biologi gitu. Nah, dan pada tema podcast kita kali ini kan sex education gitu. Saya rasa sangat banyak korelasinya gitu kan antara biologi dengan sex education gitu. Apalagi Rekan Khairuddin ini kan fresh graduate gitu ya, baru lulus kan. Nah, jadi kita benar-benar tepat lah gitu memilih narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin menurut Kang Khairuddin, Rekan Khairuddin, apa sih sex education itu gitu? Terkait sex education itu kan berasal dari kata ya, seks itu berarti tentang kelamin, dan juga education itu pendidikan, jadi pendidikan yang mengarah kepada jenis kelamin kita masing-masing, yaitu entah itu perempuan ataupun laki-laki. Tapi sex education itu bukan hanya kita membicarakan tentang hubungan antara kedua lawan jenis ya, antara lawan jenis yang sah seperti itu, tapi segala bentuk yang dapat mengenali bahwa diri kita itu bahwasanya background kita atau karakter kita, atau ya kita itu laki-laki loh, kita itu cewek loh, kayak gitu. Nah, jadi semuanya dibahas di situ, dibahas itu, mulai dari ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri biologisnya. Kalau misalkan perlu banget juga kita membahas juga tentang karakter
kimianya juga. Jadi kalau berbicara mengenai sex education itu global sekali dan sangat besar sekali kayak gitu. Dari sudut biologis, dari sudut fisika atau fisik, dan juga dari sudut bahkan psikologi juga bisa masuk seperti itu. Nah itu jadi segala yang berkenaan mengenai bukan hanya hubungan suami istri ya atau hubungan intim, tapi juga tentang seluk beluk di situ yang harus kita ketahui. Jadi bukan hanya hal yang tabu yang tidak boleh kita sampaikan kepada teman-teman semua atau orang-orang masyarakat pada umumnya, tapi emang itu hal atau pengetahuan yang emang harus disampaikan atau diketahui oleh banyak orang karena memang perlu seperti itu. Ya. Terus kan sex education itu tadi saya tangkap dari penjelasan rekan Horudin, berarti sebuah pendidikan yang sangat penting untuk disampaikan kepada kita nih. Gitu. Apalagi kan sekarang di zaman yang ya banyak gitu ya kasus-kasus yang berkenaan dengan ya gitu seperti seks lah gitu ya, kekerasan seksual ataupun yang lain dan sebagainya. Nah terus selanjutnya itu perlukah gitu pendidikan seks tersebut ditanamkan sejak dini gitu? Nah terus sebentar, dan pendidikan seks seperti apakah yang diberikan kepada anak gitu? Kan dari sejak dini nih, nah gitu. Jadi seperti apa gitu pendidikan yang akan diberikannya? Kalau dibilang perlukah pendidikan seks sejak dini atau nggak dini juga ya, dini atau doni lah kayak gitu, kayak intermezzonya itu sangat perlu. Kenapa? Karena jadi maaf ya, anak itu tidak mengetahui tentang seluk beluk seksual itu di masa dia setelah akil balik atau balik, tapi emang seharusnya di usia dini pun dia emang harus mengetahui salah satunya atau beberapa contohnya ya, siapa yang boleh menyentuh tangan kita atau anggota badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu siapa aja yang berhak, dan bagian-bagian mana aja yang tidak diperbolehkan untuk disentuh selain kita sentuh sendiri, selain disentuh oleh diri kita sendiri. Nah itu seperti apa? Nah itu perlu nggak perlu? Kapan itu perlunya? Sedini mungkin. Bahkan usia, kalau dengar itu mudeng ya. Kalau anak mulai mudeng itu usia berapa sih? 3, 4 tahun, 5 tahun. Balita lah, bayi 5 tahun. Batita juga kalau perlu dan bisa connect, bayi 3 tahun itu boleh, silakan. Nah misal salah satu contohnya itu nanti kalau misal ya ada guru atau saudara, paman dan sebagainya, nanti yang boleh dicium itu cuma tangannya aja kayak gitu. Itu juga tangan yang berhak dicium, yang berhak mencium itu cuma ayah dan juga ibu kayak gitu. Selebihnya jangan ya. Nah itu tugasnya siapa kalau bukan dari orang tua, dari orang-orang yang terdekat. Kalau misalkan emang tidak ada orang tuanya, siapapun yang menjadi wali asuhnya, seperti itu. Terus terkait pertanyaan berikutnya yang tadi, pendidikan seks seperti apa yang diberikan kepada anak? Yang pasti kalau misalkan anak itu kan ya mindsetnya masih belum seluas kita ya. Jadi yang bisa diterima oleh pemikiran mereka kayak gitu. Contohnya itu kalau main sama misal sama Ripaldi, nah, kan namanya cewek ini anak kecil cewek namanya misal Ani. Nah kalau main sama Ripaldi jangan deket-deket kayak gitu. Itu boleh, itu salah satu bagian dari sex education yang diajarkan oleh siapapun, gurunya, orang tuanya, terutama ya yang berhak banget yaitu ibu dan juga bapaknya. Seperti itu sih. Itu. Ya, mungkin jadi kalau misalnya seperti itu sangat penting sekali gitu ya, urgensi dari pendidikan seks ditanamkan sejak dini, dan buat efek ataupun dampaknya itu setelah besar itu akan lebih si anak itu bakal lebih paham lagi gitu kan, kepada lebih peka juga bagaimana dia harus bertindak ataupun dia harus menghadapi pertemanan ataupun pergaulan yang ada gitu ya. Jadi lebih terjaga lah apabila dia sudah paham sejak dini. Mungkin Kang, kalau misalnya tadi kan sudah membahas tentang urgensinya ya, urgensi. Nah, gimana sih nih ya kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang sudah paham tentang sex education tersebut untuk menyampaikan secara baik kepada anak gitu tentang pendidikan seks tersebut gitu kan?
Pertama sih, jadi seks itu bukan lagi hal yang tabu, yang haram untuk disampaikan. Ya, bukan. Justru seksualitas atau tentang education sex education itu adalah hal yang emang perlu disampaikan. Bukan hanya di kalangan remaja yang emang sudah masuki masa pubertas ya, lagi masa pubertas ataupun teman-teman yang sudah masuki masa dewasa. Tapi di entah itu anak-anak yang masih SD, SMP dan berawal dari SMA juga mungkin. Nah, itu perlu. Dan kalau di jurusan saya ya, jurusan biologi itu ada salah satu mata kuliah konsentrasi banget malah. Namanya biologi reproduksi. Nah, itu kita bahas semuanya di situ. Nah, seperti apa saja sih isinya? Salah satunya kayak kemarin juga saya masih ingat materi di Lakmud. Kemarin itu. Jadi jangan pernah ketika pendidikan atau sex education menyampaikan sesuatu tentang seks kepada anak, apalagi anak tuh masih ibarat sebuah gelas yang masih kosong banget kan ya. Apapun yang diisi ya itu dia terima aja gitu. Kalau misalnya maaf, di situ ada, kalau secara biologis itu ada bagian namanya vas deferens, testis ya kayak gitu. Kemudian ovarium, ovum dan lain sebagainya sebagai beberapa produknya. Nah, sampaikan saja dengan bahasa yang sebenarnya, istilah yang sebenarnya. Jangan misalkan maaf, ya penis ya sampaikan penis saja kayak gitu. Kemudian jangan pernah di sinonimkan dengan kata yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi namanya juga anak ya. Oh, maaf, di lingkungan kita itu biasanya diganti dengan kata sinonimnya burung ya. Pisang. Nah, pisang, burung. Jadi konotasi pikiran mereka itu sampai kapanpun, karena pertama kali menerimanya itu dengan istilah seperti itu, ya udah sampai kapanpun terngiang-ngiang. Bahkan memori mereka itu lebih kuat daripada memori kita semua yang ada di sini kayak gitu. Jadi sampaikan secara utuh tanpa ada sekat-sekat, transparansi lah kalau bahasa kerennya sih, transparansi. Apalagi itu anak kita, yang penting diberi penjelasan saja, istilahnya apa, maknanya apa, kita berikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, sepaham-pahamnya, supaya mereka juga oh iya, lebih protect, lebih care lagi tentang seksual kayak itu. Jadi bukan hanya hal yang menjijikan, bukan, tapi emang kebutuhan yang emang harus kita pahami bersama-sama gitu, sedini mungkin. Lebih dini memahami tentang sex education itu lebih keren lagi. Jadi mereka itu lebih protect terhadap dirinya dan bisa survive di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan sekarang itu memprihatinkan ya kayak gitu. Jadi mereka juga bisa lebih protect lagi terhadap diri mereka. Seperti itu. Ya. Berarti untuk cara penyampaian kita itu harus penuh transparansi gitu ya. Harus harus albayan lah, harus jelas dan nggak boleh asatru, nggak boleh samar-samar gitu ya. Kan kalau samar-samar tuh gak enak gitu ya. Gak enak. Iya. Nanti ke ikfa kan. Ikfa, iya benar. Nah, kan di zaman sekarang nih Kang, banyak banget nih kayak membahas tentang keperawanan gitu ya. Kayak kan kalau cowok kan kayak bukan gak terlalu dipermasalahkan sih sebenarnya. Kayak kan kalau cowok yang masih berjaga ataupun enggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau perempuan kan kayaknya wanita gitu ada tapaknya, ada bekasnya gitu kayaknya. Nah, itu tuh gimana sih gitu supaya kita nih tahu gitu yang masih perawan ataupun yang sudah tidak perawan gitu. Kalau kemarin saya baca tentang psikologi bahwasanya kalau hal yang itu pertama yang mengetahui atau kita tahu bahwa ia itu masih perawan atau enggak, masih berjaga atau enggak, satu, kejujuran dirinya sendiri. Itu secara sosial ya, secara sosial dulu bicara, bukan secara biologis. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah biologis, tentang biologis, biasanya itu kan kalau masih perawan atau dan sebagainya itu masih utuh semuanya dan masih punya, salah satunya di bagian organ reproduksi wanita itu ada yang namanya selaput darah. Nah, selaput darah ya sebagai indikator mereka itu yang masih perawan ataupun tidak. Nah, kalau misalkan selaput darahnya emang sudah robek atau sudah tidak ada, ya bisa dikatakan demikian kayak gitu. Ya memang dia sudah tidak perawan lagi kayak gitu. Cuman banyak loh senam-senam yang sekarang juga bisa dilakukan oleh wanita
Tujuannya untuk apa? Untuk memperrapat misfitnya gitu, bagian kelaminnya kayak gitu. Banyak sekali olahraga, misal gerakan entah itu terlalu berat kayak lari-lari dan sebagainya, atau hal-hal yang kayak squat jump dan sebagainya. Squat jump juga bisa kayak gitu. Jadi otot yang tadinya kendur itu bisa kencang lagi. Itu karena gerakan yang dilakukan oleh squat jump itu kan naik dan juga turun ya, kayak gini, kayak gitu. Itu bisa lagi. Kemudian senam panggul juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi ya ini sih barangkali ya antisipasi aja, itu manfaatnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kalau misalkan itu kelihatan perawan atau tidak, ya kembali ke selaput darahnya masih ada atau tidak, kayak gitu. Kenapa? Karena pertama kali hubungan seksualitas, hubungan intim atau hubungan seks itu yang pecah itu kan selaput darah. Dan pecahnya selaput darah itu kalau menurut artikel yang saya baca itu pasti menimbulkan cipratan darah yang sedikit. Ya misalkan kalau misalkan masih segel, ya itu pasti ada darah yang keluar ketika kita hubungan seksual seperti itu sih. Terkait kalau perjaka, alat ukurnya masih belum ada ya, belum ada. Kita mengetahui perjaka atau tidak juga itu kita tanyakan dengan individunya langsung, dengan kejujurannya langsung, seperti itu sih. Itu indikatornya. Jadi masih adanya selaput darah ataukah tidak. Kalau tidak ada, ya bisa dikatakan itu. Kalau masih ada, oke, masih. Nah, berarti cara untuk mengetahui perempuan, wanita masih perawan ataupun tidak, yaitu di bagian selaput darahnya gitu. Seperti itu Kang ya? Ya. Nah, terus mungkinkah untuk kita nih misalnya udah nikah ataupun udah sah menjadi pasangan suami istri, ketika seks itu ngompol gitu? Mungkin nggak sih? Kalau ngompol, karena ya memang sih kalau misalkan laki-laki itu kan pintunya sama, pintunya itu cuma satu, cuma uretra aja. Kalau bahasa biologi itu uretra namanya, atau lubang kemih yang namanya uretra. Tapi produksi atau jalur pengeluaran semen atau sperma, kalau di biologi namanya semen. Nah, sama pengeluaran urin itu berbeda. Kalau urin itu tampungannya itu kan di vesika urinaria atau kantong kemih lah bahasanya. Nah, kalau pembuatan semen atau sperma itu kan dibuat di testis atau testes jamaknya. Nanti ke vas deferens, kemudian di situ ada salah satu penampungnya juga, namanya vesicula seminalis. Nah, di situ terkait ngompol atau enggak. Nah, kalau ngompol itu kan indikasinya itu kan berarti kita ingin mengeluarkan kemih ya. Ya, ingin mengeluarkan urin lah. Nah, pengeluaran urin itu di mana? Ya di vesika urinaria. Jadi di ginjal kemudian ke ureter masuk ke vesika urinaria, dan itu. Kalau misalkan ngompol ya tidak. Kecuali bukan ngompol sih, tapi bebarengan yang namanya air mani sama air mazi ya, gitu. Air wadi. Nah, itu barengan karena pertama dikeluarkan air wadi dulu. Nah, kemudian air mani. Nah, seperti itu. Kalau untuk ngompol sih kagak. Kecuali mungkin tidak tersalurkan hasrat seksualnya. Nanti biasanya kan kalau rangsangan cowok itu kan dari pandangan mata ya, namanya fotoreseptor. Nah, itu pandangan mata traveling tuh di sini. Wah, gimana sehingga tidak tersalurkan, tuh timbulnya itu produksi urin nantinya. Produksi urin yang butuh muyu gitu. Aduh, pengen pipis kayak gitu, pengen kencing. Nah, di situ. Tapi untuk ngompol tidak. Oke, berarti tidak mungkin untuk kita nih misalnya lagi berhubungan seks gitu ya, di tengah-tengah pengen kencing gitu, gak mungkin itu ya. Ya dikarenakan tadi gitu, kalau misalnya teman-teman ataupun rekan-rekan Nita sudah terangsang gitu, apalagi laki-laki, dari pandangan mata pertama gitu kan. Nah, itu gak bakal mungkin kita untuk ngompol gitu, kecuali emang gak kerangsang sama sekali gitu kan. Nah, itu kan kalau masalah rangsang-merangsang ya bisa dibahas nanti lebih lanjut di ngupi-ngupi bareng lah. Terus selanjutnya tuh gini, saya juga belum tahu bener gitu ya, itu tuh pokoknya tentang pembahasan kita yang selanjutnya nih, saya belum tahu itu bener apa enggak, valid apa enggak gitu. Cuman katanya seks itu
kenapa sih rasanya enak gitu. Nah, kenapa ya gitu. Tapi kan saya belum pernah ngerasain nih, mungkin rekan Herudin udah pernah gitu. Waduh. Ya, terkait enak atau tidaknya itu kenapa bisa enak. Seperti hanya kayak gini. Kita itu lapar ya. Berarti kebutuhan kita itu harus apa? Harus makan. Ya. Nah, kenapa kita bisa lapar dan kenapa ketika kita sudah makan itu kita nggak lapar lagi. Nah, setiap di tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Salah satu kelenjar endokrin ya, endokrin yang diekspresikan oleh hipotalamus atau hipofisis. Nah, kenapa setelah kita berhubungan seksual atau berhubungan intim itu enak rasanya. Jadi, kalau di posisi itu, di posisi hubungan seksual itu terangsang ada 3 hormon yang bekerja. Namanya hormon cinta, kawan-kawan. Namanya hormon cinta. Iya. Ada hormon endorfin, oksitosin, satunya lagi dopamin. Nah, iya. Ketika hormon tersebut, misal itu tuh ada, kita ibaratkan itu tuh tiganya adalah 3 ruang. Ya, 3 ruang. Dan ketika hubungan seksual, itu kan namanya juga hormon cinta, udah khusus. Yeah. Nah, ketika hubungan seksual dan udah mencapai puncaknya, maka hormon-hormon tersebut sudah mencapai puncaknya dan terisi. Dan ketika udah terisi, dan disitulah yang namanya rasa kenikmatan itu. Jadi ketika sudah terisi hormon-hormon tersebut, maka kenikmatan seksual itu bisa kita rasakan. Sama kenikmatan kita ketika setelah makan juga kita rasakan ketika hormon tersebut sudah terpenuhi. Namanya gastrin kalau dimakan. Kalau oksitosin lepas semua. Jadi kalau secara simpelnya itu zat-zat kimia atau hormon-hormon kimia yang ada di dalam tubuh kita itu bergejolak dan bereaksi. Setelah bereaksi matang ya sudah, kita merasakan kenikmatan atau rasa yang enak lah, enjoy, foreplay dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Itu kenapa setelah hubungan seksual itu ngerasanya enak. Tapi setelah udah tersalurkan ya udah semuanya normal lagi seperti makan aja. Oh, aktivitas juga sehat lagi kayak gitu. Moderatornya berarti gini ya, bisa dikatakan kalau misalnya dari pemahaman saya nih yang saya tangkap dari penjelasan rekan Herudin, berarti seks itu bisa terasa enak hanya sesaat gitu, dan itu tuh diakibatkan ataupun disebabkan oleh 3 hormon tadi gitu ya. Nah, hormon cinta, dopamin, cinta semuanya tuh ya. Nah, semuanya. Hormon cinta itu ada 3, yaitu dopamin, endorfin, satunya lagi oksitosin. Oke, siap. Berarti kalau udah tersalurkan ya udah normal lagi gitu ya. Oh iya. Pertama yang sentuhan fisik, sentuhan tubuh kita yaitu oksitosin tuh. Oksitosin itu emang virus ke fisik. Kalau hormon dopamin itu bisa dari kita makan. Nah, kita makan kesukaan kita, roti, misal roti, coklat. Nah, udah makan, wah kita senang lagi. Nah, itu namanya dopamin. Makanya kalau ada orang yang tertawa terbahak-bahak, itu dopaminnya lagi naik tuh, kayak gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang lagi stres ya, macet lah, stres, kabut. Nah, berarti itu yang bekerja dopaminnya turun, hormon kortisolnya yang naik. Berarti wah kortisol tuh orang. Kortisolnya lagi naik ya, kayak gitu. Berarti lagi stres dia, kayak gitu. Lagi carut-marut lah, seperti itu. Jadi setiap perilaku yang ada di tubuh kita, ekspresi tubuh kita, pasti ada hormonnya. Pasti ada hormon. Hormon adrenalin. Ketika kita ke wahana yang menakutkan, itu mana yang bekerja? Hormon adrenalin. Namanya juga adrenalin ya. Berarti hormon adrenalin. Tapi kalau udah selesai, adrenalinnya udah terpenuhi juga, ya wis plong. Naik kora-kora misal, ya seperti itu. Sama, semuanya sama. Berarti kalau misalnya seperti itu, naik kora-kora misalnya ya, itu kan hormon adrenalin. Itu bisa gak sih dikatakan seks juga? Bukan. Beda. Bukan, beda ya? Beda. Karena fungsi hormon, masing-masing hormon ya, itu kan beda-beda. Kayak misal ada hormon estrogen, progesteron, testosteron, itu kan kemudian adrenalin, paratiroid, hipofisis, itu masing-masing berbeda. Kayak hipofisis namanya master of gland. Jadi mengendalikan semuanya. Semua hormon yang ada di tubuh kita dikendalikan oleh hipofisis atau hipotalamus lah yang ada di sini. Nah, kalau adrenalin itu perasaan yang kaget, jingkat, jimbul ya. Jimbul kalau kita naik kora-kora kembut banget tuh. Wah. Nah, itu tuh yang reaksi, makanya kalau sakit tuh bagian ini. Karena adrenalin adanya di
di atas ginjal. Ginjal kan kayak kacang ya, dua. Nah di atasnya kayak gini. Di situ sekresinya bagaimana? Ya itu penjelasannya nanti kimia di mata kuliah kimia organik ada. Kalau pengen belajar, ayo. Tapi nanti itu berapa SKS ya? 1 semester. Kak, mungkin sedikit ngebahas lagi. Kalau misalnya pas lagi berhubungan seks gitu ya. Nah, itu kita kaget. Nah, itu apakah hormon adrenalinnya yang kena gitu? Kaget. Iya, kaget itu kayak. Tadi wah gitu. Oh, gitu. Nah, itu tuh apa hormonnya salah kena gitu kan? Tadi hormon cinta tuh gak ada hormon adrenalin kan? Nah, kalau misalnya pas lagi berhubungan seks itu kaget gitu, kita kayak wah teriak gitu. Nah, itu tuh berarti apakah hormonnya yang kena itu hormon adrenalin? Paling kalau kagetnya itu kalau di Smackdown ya, di Smackdown pertama tuh ya diangkat terus dijebret. Nah, itu pasti kaget. Tapi kalau misalkan dengan sentuhan-sentuhan yang halus yang berpengalaman mungkin harusnya Tum Aziz yang Oh, iya. itu. Nah, enggak lah. Tapi kalau seumpama ya dalam penetrasi, misal ya dalam penetrasinya itu jingkat atau jimbul, ya bisa jadi respon dari hormon adrenalin tersebut. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam rangsangan dan udah proses ML namanya, making love. Ya, ML itu bukan Mobile Legend aja. Oh, Mobile Legend deh. Bukan. Oh, bukan. Making love udah berlangsung, maka ya yang konsentrasi itu 3 hormon tersebut seperti itu. 3 hormon yang tadi. Mungkin ada hormon-hormon yang lain yang belum bisa saya sebutkan. Oke. Yuk. Terus kan dari pertanyaan tadi tuh kita ngerasain seks itu kan enak gitu ya. Nah kan pasti lo kalau misalnya sesuatu yang dirasa enak pasti kadang bikin candu kan gitu. Nah kalau misalnya nih udah ngerasa enak, udah kecanduan, terus timbul kayak hiperseks gitu, atau ya emang udah bawaan hiperseks gitu. Nah itu tuh gimana sih kita buat ngatasin hal seperti itu gitu? Ya. Terkait hypersex atau enggak itu kan tergantung, pertama ya faktornya itu tergantung makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua lingkungan. Jadi pergaulan kita seperti apa pergaulan kita, seperti itu. Bisa nggak mengatakan karena hypersex itu bukan tentang karakter seseorang sih, bukan, tapi itu pengaruh dari luar. Bisa diatasi nggak? Bisa kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ngutip dari beberapa dalil di kita itu kan agama Islam itu pasti banyak. Seperti apa salah satunya? Contoh simpel lah, mungkin puasa, bukannya dengan puasa tok. Kemudian ya setelah maghrib kita berbuka, terus setelah berbuka puasa ya kita makan lagi dengan over. Ya nanti juga kenapa? Karena makanan yang kita makan nantinya itu bakalan disalurin jadi tenaga. Kalau tenaganya itu berlebih, maka ada respon di tubuh yang berlebih mau kita salurkan kemana. Makanya di situ kenapa seseorang itu bisa merasakan hypersex kayak gitu. Selain lingkungannya, misal kita lihat media sosial sekarang udah gampang banget ya, globalisasi itu gampang banget kita akses. Nah, ditambah lagi nutrisinya kita over banget. Terus lingkungan kita nguplok aja misalnya di satu ruangan itu, wah buntu. Makanya orang itu nggak disarankan kalau di kosan aja, kalau di kontrakan aja, kalau nguplek di kamar aja. Kenapa? Karena otaknya mesum. Kenapa bisa otaknya mesum? Karena tidak ada saluran energi yang harus disalurkan. Jadi energi yang kita makan sebanyak-banyaknya, ya udah numpuk di sini di tubuh, tidak dialokasikan buat ke tangan, aktivitas tangan, kaki dan sebagainya, bukan, tapi di celengin semua. Ini nggak bisa, nggak baik itu tuh. Itu secara ilmiah dan medis juga dijelaskan. Makanya kita dianjurkan ya olahraga minimal ya pantang-landung juga nggak apa-apa lah, yang penting jangan di satu ruangan itu gelap, karena pengaruh gelap dan juga energi itu menimbulkan omes nantinya. Omes. Otak mesum. Omes TV. Bukan, beda. Oh. Siap. Seperti itu. Berarti dari penjelasan rekan Khairuddin tadi itu kita harus banyak riyadhah gitu ya, puasa gitu, ya. Terus lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah gitu ya. Ya, apalagi harus zikrullah bener-bener gitu ya. Kalau udah terkena hypersex gitu. Siap. Takutnya kan nanti menyalurkannya salah tempat ataupun membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup untuk pembahasan podcast kita kali ini. Tidak terasa sudah
30 menit gitu ya. Kita melakukan podcast di Ngobrol IPK Senja gitu. Ngobrol IPNU, IPPNU kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih atas waktunya rekan Khairuddin. Semoga kita next time dapat bertemu lagi di ruang ini. Untuk pembahasan tadi sangat begitu luar biasa sekali, banyak wawasan, ilmu dan pengetahuan yang baru yang mungkin saya juga secara pribadi belum dapatkan gitu, dikarenakan ya tidak masuk jurusan biologi gitu. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.